Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa memakai wewangian. Bahkan kalau ada orang yang memiliki bau yang tidak bagus masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, Rasulullah katakan la yadkhulu masjidana hadza. Ada bau-bau bawang kata Rasulullah SAW, jangan masuk ke masjid kami. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Sisir. Isinya apa? Isinya sisir. Rasulullah SAW menyisir. Isinya siwak. Isinya alat-alat kebersihan. Senantiasa dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat kalau Sayyiduna Uthman bin Affan datang mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Abu Bakar, masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Umar, masuk. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan yang masuk, kata Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Uthman. Uthman ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, suruh tunggu dulu di depan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masuk kamar, Rasulullah ambil sisir, Rasulullah ambil parfum, Rasulullah SAW pakai jubah yang terbaik yang Rasulullah SAW miliki. Ilmu yang banyak, akan tetapi kalau tidak diamalkan, hasilnya adalah kosong. Ilmu yang banyak, tapi amalnya tidak ada, hasilnya kosong. Akan tapi sebagian orang, dia fokus kepada sedikit yang dia miliki dan dia istiqamah di dalam kebaikan tersebut, maka menghasilkan sesuatu yang bisa membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu pesan saya, apa yang telah disampaikan Al-Habib Muhammad barusan, banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak ilmu yang bisa kita gali, banyak ilmu yang bisa kita amalkan. Sedikit yang beliau katakan, ambil, amalkan. Terkadang sebagian di antara kita kalau kebanyakan malah error. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya ada kaidah mengatakan apa? Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Jadi pesan saya di pertemuan ini, insyaallah mulia ini, enggak usah panjang-panjang Yang tadi aja kita ulang-ulang lagi, kita ingat-ingat lagi, kita amalkan. Saya kira segitu saja dari saya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya untuk ketiga kalinya ke Semarang. Saya bingung kenapa setiap bulan jadi saya ke Semarang ini. Tapi semangat sahabat-sahabat yang ada di Semarang luar biasa, menjadikan saya semakin bersemangat untuk berjumpa dengan kalian. Umumnya saya kalau hadir majelis-majelis lebih khusus, biasanya majelisnya habaib, majelis maulid, majelis zikir, biasanya diundang oleh orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Tapi alhamdulillah 2 tahun atau 3 tahun ke belakang berjumpa dengan Habib-Habib yang memang luar biasa hebat, seperti Habib Muhammad ini yang fashionnya Hollywood tapi hatinya Hadramaut. Nampak luarnya gaul tapi hatinya suci, insyaallah. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita murabbi-murabbi yang bisa membawa kita kepada apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hidup di dunia ini enggak melulu-melulu harus sedih. Berapa banyak orang yang sok khusyuk malah jadi orang bodoh. Berapa banyak orang yang sok khusyuk malah jadi gila. Betul atau tidak? Zikir terus dia kepada Allah, ibadah terus kepada Allah, tanpa didasari ilmu, ternyata ibadahnya salah, hasilnya kosong. Diceritakan bahwa ada orang yang beribadah sampai 40 tahun di dalam satu goa. Berapa tahun? 40 tahun dia beribadah. Sehingga salah seorang di antara ulama yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, dia mendatangi orang yang rajin ibadah tersebut untuk meminta doa. Karena kita harus husnudzon kepada siapapun, kita enggak boleh suudzon. Kita meminta doa kepada sahabat kita, siapa tahu doanya lebih diterima oleh Allah dibanding kita. Makanya boleh meminta doa kepada sahabat, meminta doa kepada orang yang menurut kita di bawah kita, meminta doa kepada, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan di dalam hadis yang derajatnya sahih. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ingin pergi haji, apa kata Rasulullah? La tansana min du'aika ya ukhay.
Ya wahai Umar, jangan lupa untuk mendoakan saya. Yang meminta doa siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang orang bukan berlandaskan guru yang sampai bersambung ilmunya kepada Rasulullah, bersandar dia haddatsani Google, qala haddatsani YouTube, qala haddatsani Instagram, ya. Pengambilan riwayat ilmunya dari orang-orang yang enggak jelas. Dikit-dikit mengatakan, "Wah, kok minta doa sama orang lain, minta sendiri aja." Memangnya Allah hanya mendengar dari sahabat kamu, bukan dari diri kamu. Rasulullah contoh tauladan yang baik. Nabi Muhammad saja minta doa daripada sahabat-sahabatnya, daripada Sayyiduna Umar bin Khattab. Oleh karena itu, seseorang yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, ini dukun apa Beb? Kok ini asapnya ke saya terus? Apa sunnah Beb? Ini boleh kita bahas juga Beb ini Beb. Jadi terkadang sebagian orang mengira sesuatu yang aneh, ya, dan dia tidak mengetahui hal tersebut itu adalah hal yang salah. Ikhwani, sesuatu yang kamu tidak ketahui tidak mesti itu tidak ada. Paham atau tidak? Itu catat itu. Jadikan selalu di otak pikiran kita, segala sesuatu yang tidak kamu ketahui tidak mesti itu tidak ada. Karena terkadang batas otak pikiran kita hanya sebatas apa yang kita ketahui. Contohnya, saya punya sahabat ini pernah ke Kuala Lumpur sekali doang, padahal ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, itu juga transit dia, ya. Dia mau umrah, dia transit sebentar ke Kuala Lumpur, keluar 2 jam, kemudian dia masuk lagi, lalu pergi ke Jeddah. Saya kalau pergi ke Malaysia, karena dulu saya banyak kajian di Malaysia, baru sekitar 3 atau 4 tahun saya tinggalkan Malaysia, saya lebih banyak di sini, ya. Di Indonesia baru sekitar 3 atau 4 tahun. Saya juga, ya, dikontrak beberapa channel di Malaysia juga. Jadi ceramahnya sudah biasa bahasa Upin Ipin lah, ya. Bahasa Upin Ipin. Jadi sekarang berubah sedikit demi sedikit, makanya saya minta maaf kalau ada sebagian bahasa mungkin yang masih terkadang jatuh. Boleh lah, ya kan? Boleh kan? Boleh aja, ya. Ada sebagian bahasa mungkin sedikit jatuh, saya minta maaf. Kalau ada salah seorang di antara sahabat saya yang pernah ke Kuala Lumpur cuma 2 jam saja. Kalau saya pergi ke Malaysia, saya katakan saya ada kajian. Di mana? Di Melaka. Apa ucapan pertama yang dia ucapkan? Dia pasti akan bilang, Melaka itu jauh atau tidak dari Kuala Lumpur ya Habib? Pasti itu yang dia katakan. Kenapa? Karena di otak dia tidak sampai ke Melaka. Bayangan yang ada di dalam pikirannya hanya apa? Hanya Kuala Lumpur. Begitu juga sahabat-sahabat mungkin yang pernah ke Jakarta. Kemana pernah? Oh, saya pernah ke Monas Habib. Oke. Seumur hidup kamu ke Jakarta pernahnya ke Monas doang? Iya Habib, saya pernah ke Monas. Ketika saya mengatakan saya ada pengajian di mana? Di Tanah Abang. Jauh nggak kira-kira dari Monas? Itu pasti ucapan pertama dia. Kenapa? Karena otak dia hanya sebatas Monas. Saya bilang, wah saya habis belanja nih di Condet, beli gamis. Kalau Condet berapa kilo kira-kira BP ya dari Monas? Pasti ucapan pertama kali apa? Sesuatu yang dia ketahui. Begitulah manusia. Oleh karena itu, saya ingin memesankan kepada kalian bahwa tidak semua itu yang kalian tidak ketahui itu tidak ada, ya. Seperti ini, Rasulullah SAW amatlah menyukai ini. Rasulullah SAW di rumahnya, karena wewangian seperti ini, ya, wewangian seperti ini disukai oleh malaikat. Wewangian seperti ini disukai oleh malaikat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengurusi, ya, kehidupan duniawi kita. Bahkan sahabat Rasulullah SAW bertanya ketika Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kata Rasulullah, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah daripada kesombongan. Maka sahabat bingung lalu mengatakan, innar rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, kami ini anak-anak yang ya kekinian lah ya Rasulullah. Pengen kalau pakai baju itu yang bagus, sendal yang bermerek. Sahabat begitu bilang sama Rasulullah, jujur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kamu pakai baju yang bagus, penampilan yang bagus, itu bukan kesombongan, kata Rasulullah. Sombong itu apa? Sombong menurut definisi Rasulullah SAW adalah batrul haq. Dibilangin mana yang benar, dia nggak mau percaya. Wa ghamtun nas, dan ngomongin orang, nggak pernah ngomongin diri sendiri. Yang dinilai selalu orang lain. Yang dinilai selalu orang lain. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa memakai wewangian. Bahkan kalau ada orang yang memiliki bau yang tidak bagus,
masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, la yadkhulu masjidana hadha. Ada bau-bau bawang, kata Rasulullah SAW, jangan masuk ke masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tidak suka kepada bau-bau yang seperti itu. Jadi nanti mungkin bakalan ada muhadarah khusus, nanti kita minta Habib Muhammad menjelaskan tentang bagaimana syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, fizikal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara duniawi di rumahnya, bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki wewangian. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Macam-macam. Rasulullah bawa, kalau kita sekarang tas, di dalamnya isinya bermacam-macam. Rasulullah memiliki satu kotak, isinya apa? Sisir. Isinya apa? Isinya sisir. Rasulullah SAW menyisir. Isinya siwak. Isinya alat-alat kebersihan. Senantiasa dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang kita tidak ketahui itu tidak mesti tidak ada. Kitanya aja yang kurang piknik di dalam membaca. Gampang nyalahin orang lain. Rasulullah SAW bahkan di dalam riwayat, kalau Sayyiduna Uthman bin Affan datang mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Abu Bakar, masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Umar, masuk. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan yang masuk, kata Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Uthman. Uthman ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, suruh tunggu dulu di depan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masuk kamar, Rasulullah ambil sisir, Rasulullah ambil parfum, Rasulullah SAW pakai jubah yang terbaik yang Rasulullah SAW miliki. Lalu Rasulullah duduk dan mengatakan kepada Sayyidina Uthman, masuk kamu wahai Uthman. Siti Aisyah bingung, ya Rasulullah, kok begini ya Rasulullah? Ayahku dibiasain aja, Sayyidina Umar dibiasain aja, kok ketika Sayyidina Uthman masuk kamu fashionnya berubah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Inna Uthman mustahi. Atau dalam riwayat yang lain, hayy, maluan. Sayyidina Uthman ini orangnya malu. Tastahi minhul malaikah. Bahkan malaikat saja malu sama Sayyidina Uthman bin Affan. Rasulullah SAW memperhatikan hal yang seperti itu. Enggak melulu orang yang soleh itu adalah orang yang berantakan, ya enggak. Karena orang yang berantakan justru dia fokus kepada dirinya sendiri, dia enggak mikirin orang lain. Kasihan kan, yang sholat di sampingnya pegangin hidung akhirnya. Enggak khusyuk gara-gara dia. Orang lain melihat agama Islam, agama yang kotor, menjijikkan, sehingga sebagian orang enggak mau masuk Islam. Kan dicontoh jadinya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didatangi seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Kemudian Hanzalah tersebut menangis, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah munafik wahai Abu Bakar. Kenapa wahai Hanzalah? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku sudah mendatangi beberapa sahabat, akan tapi aku yakin kau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Saya mau curhat sama kamu wahai Abu Bakar. Kenapa kamu katakan kepada saya Hanzalah sudah menjadi orang yang munafik wahai Abu Bakar? Apa ceritanya? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya ini, kata Hanzalah, kalau lagi duduk sama Rasulullah, ikut kajian Rasulullah, majlis bersama Rasulullah, hati saya ini tentram, tenang sekali. Rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Keluar dari majlis pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah kumpul sama teman-teman, lupa semua itu. Kalau sudah megang handphone, serasa saya ini bukan hamba yang seperti yang saya inginkan tadi. Kalau saya sudah duduk di kafe sama sahabat-sahabat saya, seakan-akan saya ini bukan anak majelis lagi. Saya ini munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngejawabnya apa? Dengan tangisan juga. Kalau begitu Abu Bakar juga munafik. Abu Bakar juga sama wahai Hanzalah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau lagi di dekat Rasulullah rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Kalau lagi di dekat Rasulullah SAW pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah keluar, Abu Bakar juga begitu. Sayyidina Abu Bakar, apalagi kita. Terkadang kita dalam majelis saja otaknya di tempat lain. Maka kedua-duanya enggak berani memutuskan hukum. Datang ke Rasulullah dan Rasulullah memberikan jalan keluar. Kata Rasulullah SAW, sa'ah bisa'ah. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, bolehlah kamu berikan kepada jiwa kamu, raga kamu, pikiran kamu untuk dunia sebentar, untuk berbahagia. Agama Islam itu tidak mengekang kalian hanya untuk apa? Solat saja. Karena kalau di dalam Islam hanya solat saja, tentu orang yang solatnya lebih banyak, lebih mulia dibanding orang yang solatnya lebih sedikit.
Saya akan katakan orang yang sholat isya'nya 8 rakaat tentu lebih hebat dari orang yang sholat isya'nya 4 rakaat. Betul atau tidak? Tapi agama Islam bukan dilihat daripada banyaknya, tapi agama Islam dilihat daripada seseorang ikut akan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.